Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Santa selaku dosen pengampu mata kuliah dan semua teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi di dunia. Jadi dalam hakikat manusia ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar manusia dan eksistensi manusia itu berada di dunia ini. Dan manusia adalah makhluk yang bertanya. Ia memiliki hasrat untuk mengetahui sesuatu yang ada di dalam dirinya ataupun yang ada di luar dirinya, atau segala yang berkaitan dengannya dan eksistensinya di dalam dunia. Nah, adapun aspek-aspek hakikat manusia adalah yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya dan ia mampu membedakan dirinya dengan objek lain. Manusia juga mampu berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sadar dengan pemikirannya. Namun, manusia menyadari perbedaannya dengan alam bahwa ia bagiannya. Oleh karena manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka dalam pengalaman hidupnya terlihat bahkan dapat kita alami sendiri adanya fenomena kemakhlukan atau M.I. Sulaiman 1988, antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia akan merasakan dirinya begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhannya yang maha besar dan maha tinggi. Jadi walaupun manusia itu memiliki akal budi dan pikiran, dapat membedakan sesuatu dan dapat berpikir, tetapi tetapi manusia itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Tuhan. Begitu menurut pandangan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi kesimpulannya, dalam manusia sebagai makhluk Tuhan ini, walaupun manusia dapat berpikir sekalipun atau membedakan sesuatu, tetap saja manusia merasa kecil, bahkan sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuhan. Manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Yang pertama yaitu materialisme. Alam semesta atau realitas ini tiada lain adalah serba materi, serba zat atau benda. Manusia merupakan bagian dari alam semesta, sehingga manusia tidak berbeda dari alam itu sendiri. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme bertolak belakang dengan pandangan materialisme. Penganut idealisme menganggap bahwa esensi diri manusia adalah jiwanya, spiritnya, atau rohaninya. Hal ini sebagaimana dianut oleh Plato. Yang ketiga yaitu dualisme. Dalam dualisme menurut Descartes, esensi diri manusia terdiri atas dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Oleh karena manusia terdiri atas dua substansi yang berbeda, maka antara keduanya tidak terdapat hubungan saling mempengaruhi. Hakikat manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tak terbagi. Manusia lahir sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raga atau dalam badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik yang memiliki khas diri sendiri dengan corak kepribadian. Artinya, kepribadian seseorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar sekalipun. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuhnya, kemampuan berpikir, minat dan bakatnya, cara pandangnya, serta cita-citanya. Setiap manusia mampu menempati posisinya, berhadapan, menghadapi, memasuki, memikirkan, bebas mengambil sifat atau sikap, dan bebas mengambil tindakan atas tanggung jawabnya sendiri. Karakteristik yang khas dari seseorang adalah hasil dari dua faktor, yaitu faktor genotype dan phenotype. Faktor genotype ini berasal dari faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor keturunan, sedangkan faktor phenotype yaitu faktor dari lingkungan sosial maupun lingkungan fisik yang adanya interaksi bersama. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia juga sebagai makhluk individu yang memegang adanya kodrat, harkat, martabat, dan hak dan serta kewajibannya.
Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Hubungan timbal balik antara individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensinya masing-masing, maka hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada setiap manusia. Kehidupan individu di dalam antar hubungan sosial memang tidak harus kehilangan identitasnya, sebab kehidupan sosial adalah realitas dan sama realnya dengan kehidupan individu itu sendiri. Maksudnya adalah setiap manusia adalah pribadi atau individu, dan adanya hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan sesamanya, maka idealnya situasi hubungan antara individu dengan sesamanya itu merupakan hubungan subjek dengan objek, bukan subjek dengan subjek. Martin Barber menyebutkan situasi ini sebagai Ito, Maurice S. Friedman 1954. Hubungan timbal balik antara individu dengan sesamanya dalam rangka mengukuhkan eksistensinya masing-masing, maka hendaknya terdapat keseimbangan antara individualitas dan sosialitas pada setiap manusia. Esensi manusia sebagai makhluk sosial adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan hubungan simbiotik atau saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. Maksudnya adalah individualitas itu dalam perkembangan selanjutnya akan mencapai kesadaran sosialitas. Tiap manusia akan sadar akan kebutuhan hidup bersama segera setelah masa kanak-kanak yang egosentris itu berakhir. Seorang pendidik atau guru dalam kegiatan pembelajaran perlu menanamkan kerjasama kepada peserta didiknya agar kesadaran sosial itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan strategi dan metode yang tepat, juga dengan pemberian motivasi tentang kebersamaan. Bukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dengan akal dan budi, manusia terus-menerus menciptakan benda-benda baru demi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan rasa kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Di sini manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya karena ia memiliki akal dan budi ataupun pikiran dan perasaan. Orang filosof yang bernama Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan menyebut manusia adalah Homo sapiens yang artinya makhluk yang mempunyai budi, dan manusia adalah animal rasional yang artinya binatang yang berpikir. Manusia sebagai makhluk susila. Menurut Immanuel Kant, manusia memiliki aspek kesusilaan. Kenapa? Karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak atau kategorikal imperatif. Contoh yang didapat dari penjelasan Immanuel Kant tersebut adalah jika kita meminjam barang milik orang lain, maka ada perintah yang mewajibkan untuk mengembalikan barang pinjaman tersebut. Lalu sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu pilihan alternatif yang tindakannya harus dipilih. Namun, adapun kebebasan berbuat ini juga selalu berhubungan dengan norma-norma moral, lalu nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya. Oleh karena itu, manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Manusia sebagai makhluk beragama. Manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang memiliki rasa atau kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, dan juga yang mengangkat harkat dan kemuliaan manusia di sisi Tuhan. Aspek keagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan dan keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu dulu, sekarang, atau yang akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu satu sama dengan yang lain itu
tidak memiliki kesamaan. Bahkan anak kembar sekalipun, ada beberapa hal yang menurut mereka tidak sama. Nah, dengan hal ini membuat pandangan mengenai hakikat manusia itu belum mendapatkan pernyataan yang benar-benar tepat. Maka dari itu, ada beberapa filsuf yang memberikan nama atau panggilan khusus bagi manusia-manusia yang memiliki kemampuan yang didapatkan oleh mereka. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens. Yang kedua, manusia adalah animal rational. Yang ketiga, manusia adalah Homo lacuen. Yang keempat adalah manusia merupakan Homo faber. Yang kelima, manusia adalah zoon politican. Yang keenam, manusia adalah Homo economicus. Yang ketujuh, manusia adalah Homo religious. Lalu muncul juga pandangan dari Langeveld yang mengatakan bahwa manusia adalah animal educandum dan animal educable, yang merupakan makhluk yang harus dididik dan bisa dididik. Masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani, yaitu sudut pandang unsur pembentuk manusia seperti aliran serba zat, aliran serba roh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang pertama yaitu aliran serba zat atau paham materialisme. Aliran serba zat mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya terdiri atas darah, daging, dan tulang. Aliran ini mengatakan bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Manusia bergerak menggunakan organ, makan dengan tangan, berjalan dengan kaki, dan lain sebagainya. Semua serba zat atau materi. Berdasarkan aliran ini, maka dalam pendidikan manusia harus melalui proses mengalami atau praktek yang biasa disebut dengan psikomotor. Yang kedua yaitu aliran serba roh atau paham idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Hakikat manusia adalah roh. Di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, dan rasio atau akal. Karena itu, jasmani atau tubuh merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa seperti rohani, spirit, dan rasio. Aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah roh atau jiwa. Yang ketiga adalah aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori animasi dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani dan raga. Misalnya mungkin persoalan di mana terletak tetapi utama atau jiwa dan rasio dalam manusia akan menyatakan bahwa rasio itu terletak pada otak. Akan timbul masalah bagaimana mungkin suatu entitas immaterial atau sesuatu yang non material yang tiada ruangan dapat ditempatkan pada suatu materi atau tubuh jasmani yang berada pada ruang wadah tertentu. Aliran ini yakin bahwa manusia tidak dapat dipisahkan antara zat dan raga dan roh dan jiwa. Yang keempat adalah aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia yang merupakan eksistensi atau perwujudan. Sesungguhnya dari manusia, hakikat manusia yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh.
Sudut pandang antropologi dilihat dari manusia sebagai makhluk individual atau individual being. Dalam bahasa filsafat dinyatakan self-existence yang artinya sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existence ini mencakup pengertian yang luas meliputi kesadaran adanya diri, diantaranya semua realita, self-respect, self-narsisme, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi diri. Hak asasi manusia sebagai pribadi terutama hak hidup, hak merdeka, dan hak milik. Tanpa disadari, manusia sering memperlihatkan dirinya sebagai makhluk individu seperti memaksakan kehendaknya atau egoisme, memecahkan masalah sendiri, percaya diri, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, seorang pendidik atau guru perlu memahami hakikat manusia sebagai individu, terutama kaitannya dengan menghargai atau menyadari perbedaan dalam diri peserta didik dalam aspek potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Esensi manusia sebagai makhluk sosial adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama dan bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan hubungan simbiotik atau saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. Maksudnya adalah individualitas itu dalam perkembangan selanjutnya akan mencapai kesadaran sosialitas. Tiap manusia akan sadar akan kebutuhan hidup bersama segera setelah masa kanak-kanak yang egosentris itu berakhir. Seorang pendidik atau guru dalam kegiatan pembelajaran perlu menanamkan kerjasama kepada peserta didiknya agar kesadaran sosial itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan strategi dan metode yang tepat, juga dengan pemberian motivasi tentang kebersamaan. Manusia sebagai makhluk susila atau moral being. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Menurut bahasa ilmiah sering digunakan istilah etiquette atau kepantasan dan kesopanan, dan etika persoalan kebaikan. Jadi kesusilaan berhubungan dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Kesadaran susila atau sense of morality tidak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, sebab justru adanya nilai-nilai, efektivitas nilai-nilai, berfungsinya nilai-nilai hanyalah dapat kehidupan sosial. Asas moralitas adalah dasar fundamental yang membedakan manusia dengan makhluk alamiah yang lainnya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan ketiganya secara seimbang agar manusia dapat menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi yang sedang dialami secara profesional. Kehidupan manusia tidak terlepas dari kehidupan orang lain. Hal itulah yang membuat manusia harus memiliki aturan-aturan atau norma-norma.